Halo buat kalian yang mandinya sekali seminggu. Berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya cuy. Film keren yang akan kita bahas ini adalah film yang berjudul Kingdom: Ascent of the North yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kisah seorang gadis cantik yang balas dendam dan menghabisi satu kampung. Ya, penasaran dengan kisah hidup gadis ini? Ya, tanpa menunggu lama, atur posisi duduk kalian, siapkan perkakas, dan mari kita simak alur ceritanya. Cekidot. Bermula dari sebuah dinasti yang bernama Joseon, wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Setelah peperangan dengan kekaisaran Jepang, wilayah Joseon Selatan menjadi porak-poranda. Hal tersebut membuat Joseon Utara menjadi was-was. Cerita film ini akan berfokus pada Joseon Utara. Ya, selain was-was dengan Jepang, mereka juga berselisih dengan sebuah suku yang bernama Pajeoi. Suku ini terkenal sangat kuat dan barbar. Pajeoi ini dipimpin oleh kepala suku yang bernama Aidagan. Aidagan ini pernah membuat aliansi dengan suku Jurchen, yang dimana dari gabungan suku ini menghasilkan 10.000 pasukan yang tak terkalahkan. Karena hal itu, Joseon pun tak tinggal diam. Para petinggi militer mengumpulkan beberapa rakyat Jurchen untuk memata-matai Pajeoi, atau kata lain berkhianat. Mereka disebut Seonghoyeon. Meskipun mereka tinggal di perbatasan dinasti Joseon sudah hampir 100 tahun, akan tetapi status mereka tidak jelas atau kaum terbuang dan tidak dianggap di suku Jurchen maupun rakyat Joseon. Kemudian tampak seorang bocah bernama Asin yang memasuki sebuah goa di hutan dan melihat ukiran di dinding yang menggambarkan seekor rusa sedang memakan sebuah tanaman. Dan tak berselang lama, rusa itu pun bangkit menjadi zombie. Ya, setelah menjadi zombie, rusa itu pun menghampiri seekor harimau dan mencoba melawannya. Akan tetapi karena harimau lebih kuat, rusa itu pun mati diterkam harimau. Dan selanjutnya harimau itu juga menjadi zombie. Kembali ke ukiran tadi, di situ nampak ada penjelasan di mana tanaman itu bisa menghidupkan orang mati, namun ada harga yang harus dibayar. Tanaman itu tumbuh di sebuah hutan bernama Piesagen. Kemudian suatu hari, dua prajurit dari Joseon menemukan sebuah mayat dengan kondisi yang sangat menggenaskan. Tak lama setelah itu, datanglah seorang komandan dan mengetahui bahwa mayat itu adalah orang dari suku Pajeoi. Di mayat tersebut, sang komandan menemukan sebuah benda yang berbentuk biji-bijian. 모두 같은 문신이 있습니다. 시간 문제일 겁니다. 어찌할까요? Scene selanjutnya kita melihat rakyat Joseon sedang membicarakan suku Pajeoi yang dibantai di hutan Piesagan. Mereka beranggapan di hutan tersebut ada monster pemakan manusia. Hal itulah yang membuat hutan itu ditutup. Siapapun yang masuk ke hutan itu dianggap melanggar hukum. Lalu berpindah ke desa mata-mata yang dijelaskan tadi. Desa ini adalah tempat Asin tinggal. Suatu hari, Asin yang ketahuan oleh ayahnya karena nekat masuk ke hutan itu untuk mencari tanaman penyembuh untuk ibunya yang sedang sakit dimarahi oleh ayahnya. Ayahnya menasihati Asin untuk tidak masuk ke hutan itu lagi. 그곳에 몰래 들어갔다가 걸린 자들 바닥에 잘리는 형벌을 당했지. Berikutnya, mayat suku Pajeoi yang ditemukan tadi dipindahkan ke kamp dinasti Joseon. Diketahui luka dari gigitan yang ada di mayat tersebut didapatkan setelah mereka meninggal. Jadi bisa dipastikan mereka sebelumnya mati karena dibunuh. Untuk menghilangkan jejak, mayat orang Pajeoi tadi dibakar.
Lalu di sini kita melihat sang komandan militer sedang mendatangi komisaris militer. Komandan ini tahu kalau pembunuh orang suku Pajewi itu adalah sang komisaris. Hal itu karena adanya benda berupa biji-bijian yang ditemukan di mayat tadi yang merupakan aksesoris dari topi sang komisaris militer. Akan tetapi komisaris militer tersebut beranggapan bahwa orang Pajewi itu melanggar hukum karena masuk ke wilayah hutan Piesagan. Namun si komandan tetap menentang tindakan sang komisaris yang bisa mengakibatkan terjadinya peperangan besar. 여기서 아무것도 하지 마시고 잠자코 얌전히 계십시오. 이건 경고입니다. Keesokan harinya, sang komandan mendatangi desa Mata-Mata dan bertemu dengan ayah Asin. Sang komandan memberitahu soal penemuan mayat suku Pajewi di hutan dan menyuruh ayah Asin untuk mengunjungi desa Pajewi dan menyebarkan berita palsu tentang kematian suku Pajewi yang tewas akibat diterkam harimau. Ya, saat malam hari tiba, di sini kita melihat ayah Asin yang tengah siap-siap untuk berangkat ke desa Pajewi. Melihat hal itu, Asin pun mencoba menghalangi ayahnya karena takut terjadi apa-apa dengan ayahnya. Namun ayahnya tetap ingin pergi karena ia merasa berhutang budi kepada Raja Joseon karena menyelamatkannya beserta warga yang ada di desanya saat ini. 이것은 벌판에서 배고픔과 약탈에 떨던 우리 세금도 면해 주었지. 조금만 기다리면 Selanjutnya di sini kita melihat kondisi ibu Asin yang semakin memburuk. Asin yang menganggap bahwa tak mungkin untuk memanggil tabib, akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan Piesagan untuk mencari tanaman yang bisa menyembuhkan ibunya. Lalu di sini kita melihat ayah Asin sudah berada di sebuah pasar di desa Jurchen yang merupakan koalisi dari Pajewi. Dia tampak sedang bercerita di hadapan orang-orang suku Jurchen tentang mitos hutan Piesagan dan orang Pajewi yang tewas diterkam harimau. Di antara orang-orang itu nampak salah seorang suku Pajewi yang mendengarkan cerita bohongnya. Orang tersebut lalu mengancam ayah Asin. 이놈, 네가 나한테 진칠락. 헐룩이 순치 siwampi. Kemudian di sini kita melihat para pasukan militer beserta rakyat Joseon tengah berpura-pura memburu harimau di hutan Piesagan. Di antara warga tersebut ada beberapa orang dari suku Pajewi yang menyamar ikut berburu. Mereka yang awalnya hanya pura-pura memburu harimau akhirnya bertemu dengan harimau tersebut. Akibat serangan harimau itu, satu persatu warga yang ikut berburu tewas. Hingga komandan yang tahu kalau itu bukan harimau biasa akhirnya menyuruh warganya untuk mundur dan para militer akan mengambil alih pemburuan itu. Terlihat juga para penyusup dari suku Pajewi yang menyamar ikut juga melakukan perburuan. Setelah sampai di daerah terbuka, sang komandan lalu melihat ada pergerakan dari harimau itu di tengah rumput. Dan tampak juga suku Pajewi yang berlari menuju tempat harimau itu. Ya, satu persatu orang Pajewi itu akhirnya diterkam oleh harimau tersebut. Ya, saat harimau itu hendak membunuh salah satu orang dari suku Pajewi, sang komandan yang mendengar suara teriakan langsung menuju ke lokasi itu dan berhasil membunuh harimau itu. Setelah membunuhnya, mereka lalu melihat keanehan dari harimau itu dan membelah perut harimau itu. Dan benar saja isi perut harimau itu sudah hancur. Ya, ternyata harimau itu sudah lama mati. Orang-orang dari suku Pajewi mempertanyakan keanehan dari kematian saudaranya di hutan Piesagan yang tak berbekas. Akan tetapi komandan berdalih tak bertanggung jawab atas kematian orang Pajewi tersebut. Akan tetapi orang Pajewi tersebut tetap tak terima atas kejadian itu. 피의 복수가 시작될 것이다. Kemudian di sini kita melihat Asin yang tengah berada di dalam sebuah gua dan telah berhasil menemukan tanaman penyembuh tersebut. Ya, setelah menemukannya, ia pun berlari keluar hutan dan hendak pulang menuju desanya. Di perjalanan, ia menemukan sebuah mayat yang sepertinya itu mayat dari suku Pajewi yang tewas dengan sebuah anak panah yang menancap di tubuhnya. Selanjutnya kita melihat orang-orang dari suku Pajewi yang dikomandani Aidagan menyerang desa Asin. Tak seorang pun yang selamat dari serangan tersebut. Ya, saat Asin tiba di desanya, ia kaget melihat desanya sudah hancur tak bersisa. Ibu dan adik-adik Asin juga tewas dalam serangan tersebut.
Ya, setelah kejadian tersebut, Asin pun pergi menemui komandan militer Joseon dan meminta untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang Pajewi. Akan tetapi, sang komandan tidak mau ikut campur urusan Pajewi. Mendengar hal itu, Asin pun memohon dan rela untuk bekerja apapun untuk melayani kerajaan, termasuk menjadi mata-mata untuk Joseon. Kemudian Asin pun diterima untuk tinggal di Joseon dan harus tinggal di kandang babi serta menjadi tukang cuci gratis bagi warga Joseon. Di sini kita melihat Asin yang tengah berlatih memanah di hutan seorang diri. Setiap malamnya ia mengasah anak panahnya untuk dipakai latihan esok harinya. Ia juga ditugaskan untuk memata-matai kem Pajewi. Lalu saat ia sedang berburu rusa di hutan, tiba-tiba ia dikagetkan dengan babi hutan yang tiba-tiba muncul dan mengejarnya. Ia pun lalu lari dari kejaran babi hutan tersebut. Selanjutnya kita melihat Asin yang tengah tumbuh dewasa banyak membuat lelaki di Joseon terpesona. Hingga saat malam tiba, kita melihat seorang tentara menyelinap masuk ke tempat Asin. Ya, karena Asin yang tak bisa apa-apa akhirnya melayani tentara tersebut. Ya, setelah kejadian itu kita melihat Asin yang melampiaskan kemarahannya dengan memanah pohon tempat latihannya sejak kecil sampai tembus. Ya, saat malam tiba, dua orang tentara kerajaan sedang mengunjungi tempat Asin dan mendapati seorang lelaki yang nampak keluar dari tempat Asin. Lalu muncullah Asin dari balik pintu. Ia pun ditugaskan untuk ke Pajewi melakukan mata-mata. Kemudian di sini kita melihat Asin yang tengah berada di kem Pajewi. Ia berhasil masuk ke kem tersebut. Ya, saat berada di salah satu sudut ruangan, ia melihat seorang yang sedang dipasung. Ya, karena penasaran, ia pun mendatangi orang tersebut. Setelah mengetahui itu ayahnya, ia pun sangat sedih dan mencoba melepaskan ayahnya dari pasung tersebut. Ayahnya selalu memohon untuk dibunuh oleh Asin. Akan tetapi Asin tetap enggan membunuh ayahnya dan berhasil membawa kabur ayahnya. Lalu di sini kita melihat Asin tengah memeluk ayahnya. Ya, karena ayahnya selalu memohon untuk dibunuh, akhirnya Asin pun membunuh ayahnya. Ya, setelah melakukan pengintaian, Asin pun kembali ke kem militer Joseon dan bertemu para militer Joseon yang tampak hendak pergi menyerang Pajewi. Lalu Asin melihat komisaris yang memakai anak panah yang sama persis di mayat yang ia temukan di hutan waktu kecil dulu. Ya, karena merasa ada yang aneh, akhirnya Asin menyelinap saat malam hari ke kantor sang komandan dan menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh sang komandan. 흉흉한 분위기에 파저의 여진족들과의 전쟁이 발발할 수도 있었으나 불악 하나를 희생시킴으로 일이 잘 마무리되었습니다. 너희 형제들이 죽임을 당한 곳에 이것이 있었다. Ya, setelah mengetahui semuanya, Asin mulai melakukan aksinya. Saat salah seorang tentara masuk untuk menemui Asin di tempatnya, ia pun membunuh tentara Joseon itu dan merubahnya menjadi zombie. Satu persatu Asin membunuh warga Joseon dan membuatnya menjadi zombie. Petinggi militer yang mendengar ada keanehan lalu keluar mengecek keadaan di luar sana. Dan benar saja ia kaget melihat apa yang terjadi dengan warganya. Ya, saat ia berusaha kabur, lalu muncullah sosok Asin dari balik atap sebuah rumah dan memanah pejabat militer tersebut. Saat Asin tengah bersantai melihat kekacauan itu, lalu muncullah seorang yang berusaha naik atap, berharap ia ditolong oleh Asin. Namun rupanya Asin menarik anak panahnya dan membidik tangannya. Mendengar suara teriakan, zombie pun menuju ke tempat laki-laki itu dan memangsanya hidup-hidup. Melihat itu, Asin pun lalu menyiram minyak ke tumpukan zombie tersebut dan membakarnya. Lalu keesokan harinya, saat kondisi mulai aman,
kita melihat Asin yang nampak mendatangi sebuah ruangan yang ternyata di situ ada orang yang sedang ditahan oleh Asin. Orang ini adalah orang yang pertama memaksa Asin untuk tidur bersama. Dan terlihat Asin yang tengah berjalan menuju bekas desanya dengan membawa sebuah karung berisi orang tadi. Asin nampak membayangkan kondisi desa sebelum hancur dulu. Lalu saat tiba di sebuah ruangan, nampak para zombie dari warga desa Asin berada tengah dirantai oleh Asin. Ternyata Asin membangkitkan semua warga desa yang mati itu dengan tanaman penyembuh tersebut. Dan ternyata selama ini Asin berburu di hutan untuk mencari makanan untuk para zombie itu. Lalu akhirnya ia pun memberikan makanan berupa orang yang ada di dalam karung tadi. Selanjutnya kita melihat Asin tengah mendatangi tabib dan memberitahukan soal kegunaan tanaman tersebut kepada tabib itu. Setelah menemui tabib itu, lalu di sini kita melihat Asin tengah menghadang pasukan Pajau yang dipimpin oleh kepala suku Aidagan dan membidik anak panahnya ke arah Aidagan. Lalu film pun tamat.